Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenshi Pratama Waluya, NIM 2531118 dari Prodi Sistem Informasi dan dari kelas SIG 1J. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital saat ini, yaitu sistem informasi, e-commerce, dan sistem pembayaran digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi aktivitas jual beli tidak lagi dilakukan secara konvensional. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pemesanan barang, jasa, hingga pelayanan transportasi dan perjalanan hanya melalui aplikasi di smartphone. Semua kemudahan tersebut tidak terlepas dari peran sistem informasi e-commerce yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Di Indonesia terdapat beberapa platform e-commerce dan layanan digital yang sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat, di antaranya adalah Gojek, Shopee, dan Traveloka. Ketiga platform ini memiliki karakteristik fitur, layanan, serta sistem pembayaran yang berbeda, namun sama-sama memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan bagi penggunanya. Melalui video ini, saya akan membandingkan bagaimana sistem informasi e-commerce yang diterapkan pada Gojek, Shopee, dan Traveloka, khususnya dalam proses pemesanan dan pembayaran digital. Pembahasan akan mencakup gambaran umum e-commerce sebagai sistem informasi, sistem jenis dan alur pembayaran digital, aspek keamanan transaksi, serta perbandingan sistem transaksi pemrosesan atau TPS pada masing-masing platform. Diharapkan dengan adanya video ini, penonton dapat memahami bagaimana sistem informasi e-commerce bekerja di balik layar, mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pembayaran yang digunakan oleh ketiga platform tersebut, serta mampu menilai kelebihan dan kekurangannya masing-masing layanan dalam mendukung aktivitas transaksi digital. Dengan pemahaman tersebut, kita sebagai pengguna diharapkan dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih platform digital yang sesuai dengan kebutuhan, sekaligus memahami pentingnya peran sistem informasi dalam mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasan dengan analisis komparatif penerapan sistem informasi e-commerce pada Gojek, Shopee, dan Traveloka. Mari kita kembali ke topiknya. Jadi, e-commerce sendiri ini memiliki pengertian di Indonesia. Jadi, e-commerce ini atau dengan kepanjangan electronic commerce adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Di Indonesia, e-commerce berkembang pesat, sering meningkatkan penggunaan smartphone, internet, dan sistem pembayaran digital. Berikut penjelasan e-commerce melalui contoh Gojek, Traveloka, dan Shopee. Yang pertama, saya akan menjelaskan Gojek. Jadi Gojek itu merupakan e-commerce di bidang layanan berbasis digital atau disebut dengan lainnya seperti on-demand service. Melalui aplikasi Gojek, pengguna dapat melakukan transaksi secara online untuk berbagai layanan seperti transportasi, GoRide, atau GoCar, pesan antar makanan, atau sering disebut GoFood, belanja kebutuhan atau sering disebut Gomart, dan pembayaran digital atau kita sering menyebutnya GoPay. Gojek termasuk e-commerce karena mempertemukan penyediaan jasa dan konsumen secara elektronik serta memfasilitasi pembayaran dan transaksi digital. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang Traveloka. Jadi Traveloka itu adalah e-commerce di bidang jasa perjalanan dan untuk pariwisata. Platform ini menyediakan layanan pemesan tiket pesawat, kereta api, hotel, hingga tiket liburan secara online. Traveloka memudahkan konsumen membandingkan harga, melakukan pemesanan, dan pembayaran tanpa harus datang langsung ke agen perjalanannya. Jadi oleh karena itu, Traveloka e-commerce karena seluruh proses transaksi dilakukan secara digital. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa Shopee. Jadi Shopee itu merupakan e-commerce di bidang marketplace online. Shopee juga dan juga Shopee itu mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang secara online, seperti pakaian, elektronik, dan kebutuhan sehari-hari. Shopee menyediakan fitur pembayaran digital, promo, dan pengiriman, sehingga seluruh proses perdagangan dilakukan melalui sistem elektronik. Oke, saya lanjut. Tujuan video ini
Untuk membandingkan layanan sistem informasi e-commerce pada Gojek, Shopee, dan Traveloka, tujuannya pembuatan video ini adalah untuk membandingkan layanan sistem informasi e-commerce yang digunakan oleh Gojek, Shopee, dan Traveloka dalam mendukung proses transaksi digital. Melalui video ini diharapkan dapat diketahui persamaan dan perbedaan sistem informasi pada ketiga platform tersebut, mulai dari fitur layanan, alur transaksi, sistem pembayaran, hingga kemudian penggunaan bagi user atau penggunaannya. Dan selain itu, video ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai bagaimana penerapan sistem informasi e-commerce dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi secara online. Dengan adanya perbandingan ini, serta memahami peran sistem informasi e-commerce dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Next, gambaran umum e-commerce sebagai sistem informasi. Yang pertama, e-commerce atau sering disebut dengan electronic commerce merupakan bentuk penerapan sistem informasi berbasis teknologi digital yang digunakan untuk mendukung aktivitas jual beli barang dan atau jasa melalui media elektronik, khususnya internet. Sebagai sebuah sistem informasi, e-commerce tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai alat untuk mengolah data, menyimpan informasi, dan menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna maupun pengelola bisnis. Dalam e-commerce, sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, basis data atau database, jaringan internet, serta sumber daya manusia brainware. Komponen-komponen ini sering saling terintegrasi untuk mengolah data pelanggan produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman secara otomatis dan real-time. Yang kedua, e-commerce itu sebagai sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data transaksi dan perilaku pengguna, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan strategi pemasaran digital. Selain itu, sistem informasi e-commerce juga berperan penting dalam menjaga keamanan data dan transaksi seperti melalui sistem enkripsi, autentikasi pengguna, dan metode pembayaran digital yang aman. Dengan adanya e-commerce sebagai sistem informasi, proses bisnis menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini menjadi e-commerce sebagai salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia, seperti yang diterapkan oleh platform Gojek, Shopee, dan Traveloka. Di sini saya memiliki 3 contoh analisis sistem pembayaran digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis sistem pembayaran digital dalam e-commerce. Sistem pembayaran digital terdiri dari beberapa jenis, antara lain dompet digital atau kita sering menyebutnya e-wallet seperti aplikasi GoPay, Shopee, ShopeePay, dan OVO. Transfer bank, yang kedua transfer bank melalui mobile banking dan internet banking, atau biasa kita menggunakan m-banking lah dalam HP, biar simpel. Ketiganya kartu debit dan kartu kredit. Dan yang keempat, pay later atau sering kita sebut cicilan digital. Oke, lanjut yang kedua, proses kerja sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital bekerja melalui beberapa tahapan, yaitu pengguna memilih metode pembayaran, sistem memverifikasi identitas dan saldo pengguna, proses otorisasi transaksi oleh penyedia pembayaran, konfirmasi pembayaran secara real-time, penyimpanan data transaksi dalam basis dan sistem. Dan yang ketiga, keamanan sistem pembayaran digital. Keamanan menjadi aspek penting dalam sistem pembayaran digital. Beberapa teknologi yang digunakan antara lain, yang pertama, enkripsi data untuk melindungi informasi transaksi. Yang kedua, autentikasi ganda atau sering kita sebut OTP, kode OTP, atau PIN, atau biometrik. Yang ketiga, sistem deteksi penipuan, atau dengan kata lain, fraud detection. Yang terakhir, standar keamanan pembayaran seperti PCI DSS. Oke, kita next lagi. Jelaskan perbandingan sistem pembayaran yang digunakan pada setiap aplikasi seperti Gojek, Shopee, dan Traveloka. Jadi, di sini bisa kita lihat, Gojek ini memiliki beberapa opsi, bisa menggunakan GoPay, atau kita sering menyebutnya e-wallet, bisa menggunakan virtual transfer bank, kartu kredit, ataupun pay later. Ini cicilan digital ya, tadi kita sebutnya. Yang kedua, Shopee lebih banyak keuntungannya. ShopeePay, atau kita sebutnya e-wallet dari aplikasi Shopee-nya, transfer bank juga bisa, kartu kredit,
atau kartu debit juga bisa. COD itu maksudnya cash on delivery atau kita bayar di tempat pada saat paketnya sudah tiba. Tidak dibayar dulu tapi paketnya dulu datang baru kita bayar. Dan SPay Later ini seperti yang kita sebut tadi, cicilan digital. Traveloka dompet digital. Ini adalah e-walletnya. Ini transfer bank ini bisa transfer, bisa menggunakan e-wallet, kartu debit, dan Traveloka Pay Later. Oke, untuk kelebihannya dari Gojek dan Traveloka sama, tapi ya berbeda. Tapi di sini tabel perbandingan sistem pembayaran. Nah, di Gojek itu dia bisa dompet digitalnya dia menggunakan GoPay, transfer bank iya bisa, kartu debit juga bisa, pay later juga bisa, COD terbatas. Ya, untuk COD juga terbatas kalau Gojek ya. Shopee dia dompet digitalnya menggunakan Shopee Pay, transfer bank bisa, kartu kredit bisa, pay later juga bisa. Dan COD dia tidak terbatas, malah kebanyakan COD sekarang di Shopee. Traveloka dompet digitalnya itu beragam, bisa pakai Dana, OVO, dan lain-lain lah. Transfer bank bisa, kartu kredit bisa, pay later bisa. Nah, kalau Traveloka kenapa tidak bisa? Karena ini dia bertipe membuking tempat. Kayak kita mau berkarya wisata di mana, atau mau nginep hotel di mana, mau beli tiket pesawat tanpa ribet. Nah, jadi nggak bisa COD, jadi harus tunai di hari itu juga bayarnya. Oke, kita lanjutkan. Jelaskan perbandingan TPS pada Gojek Shopee dan Traveloka dalam pemesanan dan pembayaran. Gojek, pemesanan, penggunaan memilih layanan atau sebutan lainnya GoRide, GoFood, GoCar, dan lain-lain. Sistem TPS memproses data lokasi jenis layanan, harga, dan mitra pesanan diproses secara real time dan langsung diteruskan ke driver atau merchant. Untuk pembayarannya, TPS terintegrasi dengan GoPay, GoPay Later, kartu, dan tunai. Sistem memverifikasi saldo atau metode pembayaran. Transaksi dicatat otomatis setelah layanan selesai, cocok untuk transaksi tepat, dan frekuensi tinggi. Karakteristik TPS Gojek adalah real time, transaksi instan, fokus layanan harian. Traveloka. Pemesannya ini pengguna itu memilih tiket atau hotel terlebih dahulu. TPS memproses ketersediaan seat atau room secara real time. Sistem melakukan booking yang seperti saya bilang tadi, sementara time limit pembayaran. Pembayarannya itu TPS memproses kartu, transfer, e-wallet, dan pay later. Pembayaran harus selesai dalam waktu tertentu. Ya, misalkan besok nih kita ke wisata, mau kemana, atau nginep hotel. Jadi ya hari itu juga harus dilunasi pembayarannya. Sistem menerbitkan etiket atau voucher karakteristik TPS Traveloka. Sensitif waktu transaksi bernilai besar, akurasi data sangat tinggi. Ya, kenapa transaksi bernilai besar? Karena hitungannya ini bisa ya beli tiket apa dan lain-lain. Untuk Shopee, pemesanannya pengguna memilih produk dan checkout. TPS mencatat data barang, penjual alamat, dan ongkir. Sistem menunggu konfirmasi pembayaran sebelum pesanan diteruskan ke penjual. Untuk pembayarannya, TPS memproses Pay, transfer bank, atau COD atau SPay Later. Dana ditahan sementara atau disebut escrow sampai barang diterima. Transaksi disimpan lengkap hingga status selesai. Karakteristik TPS Shopee tidak selalu real time, berbasis status, menunggu, dikirim, selesai. Nah, yang terakhir adalah fokus transaksi jual beli. Oke, next. Jelaskan perbandingan TPS pada Gojek, Shopee, dan Traveloka dalam pemesanan dan pembayaran. Perbandingan TPS pada Gojek dan pemesanan dan pembayaran. Gojek. TPS pada Gojek itu pemesannya itu secara real time, memproses data, layanan, dan lokasi. Jadi, kita nih lagi lapar tengah malam, kita simpel tinggal buka aplikasi Gojek, mau pesan apa, dia sesuai juga. Misalkan di situ, kalian udah pesan 5 menit lagi akan sampai, nanti mereka juga 5 menit lagi akan sampai, jika tidak macet. Yang kedua, Shopee. Pemesanan data pesanan diproses setelah pembayaran. Jadi, dana ditahan sementara atau escrow di TPS. Jadi, Shopee ini dan data pesanan itu bisa langsung diproses jika kita milih opsi cash on delivery atau kita bayar di tempat. Nah, bisa, tapi kecuali kita menggunakan pembayaran online, menggunakan e-wallet. Nah, itu langsung diproses di hari itu juga setelah pembayaran. Untuk TPS pada Traveloka itu memproses ketersediaan seat atau kamar real time. Pembayaran ada batas waktu. Nah, kita sebelum memilih atau membooking tempat, biasanya dia akan memberikan waktu untuk pembayarannya. Jika lihat dari situ, bookingannya hangus.
Seperti itu. Jadi kesimpulan saya menurut saya adalah berdasarkan analisis transaction processing system atau kita sebut singkatnya itu seperti TPS pada Gojek, Shopee, dan Traveloka. Dapat disimpulkan bahwa setiap platform memiliki sistem pemrosesan transaksi yang dirancang sesuai dengan karakteristik layanan masing-masing. Gojek menerapkan TPS yang bersifat real-time untuk mendukung layanan harian yang membutuhkan kecepatan tinggi dalam pemesanan dan pembayaran. Shopee menggunakan TPS bertahap dan berbasis status dengan sistem escrow untuk menjamin keamanan transaksi jual beli barang. Sementara itu, Traveloka menerapkan TPS yang sensitif terhadap waktu dan sangat akurat, terutama dalam pemesanan layanan perjalanan yang memiliki batas waktu pembayaran dan nilai transaksi relatif besar. Perbedaan penerapan TPS ini menunjukkan bahwa sistem pemrosesan transaksi e-commerce harus disesuaikan dengan jenis layanannya terlebih dahulu, kebutuhan pengguna, serta tingkat risiko transaksi yang dihadapi oleh masing-masing platform. Jadi kita walaupun zaman sekarang dipermudah, kita harus tetap berhati-hati juga karena di Shopee itu ya banyak juga penipuannya ya, apalagi dengan harga mahal. Jadi rekomendasi dari saya, Gojek itu disarankan untuk terus meningkatkan stabilitas sistem real time agar tetap optimal saat terjadi lonjakan transaksi pada jam sibuk. Ya. Yang kedua, Shopee dapat meningkatkan efisien TPS dengan mempercepat proses verifikasi pembayaran dan pengiriman untuk meningkatkan kepuasan pembeli atau pengguna. Traveloka disarankan untuk memperkuat sistem notifikasi dan manajemen waktu pembayarannya agar pengguna tidak kehilangan kesempatan pemesanan akibat batas atau waktu transaksi. Secara umum, ketiga platform di atas itu yang disarankan untuk terus meningkatkan keamanan data, keandalan sistem, dan integrasi pembayaran digital guna mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Terima kasih telah menyimak perbandingan sistem pemrosesan transaksi pada Gojek, Shopee, dan Traveloka dalam e-commerce. Semoga informasi yang saya sampaikan itu sangat berguna. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau uh, kekurangan kata atau salah kata dari awal hingga akhir ini. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.